Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pedagogik, yaitu Bapak Fadli Zilikrom, tak lupa rekan-rekan yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan melaksanakan tugas untuk pemaparan materi mengenai keharusan, kemungkinan, dan batas pendidikan. Di mana yang pertama ada keharusan pendidikan. Rousseau dalam bukunya Emily on Education dan Ellen Key dalam The Century of the Child pada tahun 1901 dalam LIM 1970 menjawab pertanyaan pertama secara negatif bahwa manusia tidak perlu dididik karena akan berkembang dengan sendirinya sehingga tak perlu dididik secara khusus. Jadi bagi seorang manusia atau seorang anak itu, menurut Rousseau itu berpendapat bahwa seorang anak itu tidak memerlukan pendidikan karena manusia akan berkembang dengan sendirinya. Inilah pendirian aliran naturalis filsafat pendidikan, bahwa cukuplah bagi orang tua atau orang dewasa untuk merawat dan membesarkan anak-anak, sedangkan pendidikan oleh orang tua atau oleh generasi orang dewasa akan gagal berhubung semua kebajikan berasal dari alam atau milieu atau lingkungan yang alami. Jadi tidak ada campur tangan dari orang tua atau orang dewasa mengenai pendidikan seorang anak, karena sejatinya menurut Rousseau tadi pendidikan itu adanya karena sebuah kealamian dari sebuah lingkungan, tidak perlu bantuan dari orang tua atau orang dewasa untuk sebuah pendidikan tersebut. Padahal pada kenyataannya menurut saya pendidikan yang diberikan oleh orang tua atau orang dewasa itu sangat berpengaruh dan sangat penting bagi kita khususnya. Yang selanjutnya ada dasar keharusan pendidikan, di mana keharusan pendidik dapat didasarkan atas yang pertama keniscayaan hubungan kewibawaan yang alami, yang kedua ada faktor-faktor internal situasi pendidikan, dan yang ketiga ada struktur sosiokultural. Di mana yang pertama ada keniscayaan hubungan kewibawaan yang alami. Apabila situasi pendidikan itu timbul dalam keluarga, maka hal itu bukanlah karena orang itu telah belajar ilmu mendidik, melainkan situasi itu dapat timbul tanpa dipelajari orang tua. Jadi mungkin pada poin pertama itu ada keniscayaan hubungan kewibawaan yang alami. Jadi adanya pendidikan itu timbul dari keluarga itu karena dengan adanya kata keluarga, akan otomatis pendidikan itu akan ada pada diri seorang anak gitu, tanpa dibantu oleh orang tua. Dengan adanya mereka saja tanpa memberikan pendidikan, maka pendidikan tersebut akan ada kepada seorang anak itu. Yang selanjutnya faktor-faktor internal situasi pendidikan. Bukankah semua anak itu dalam kondisi tak berdaya yang berbeda meskipun ada 2 atau lebih anak mempunyai potensi yang sama, dan keduanya tak dapat mencapai perkembangan atas usaha sendiri. Jadi setiap anak itu dilahirkan dengan keadaan yang tidak berdaya, di mana contoh pada 2 anak, yang pertama mempunyai kekurangan sedangkan yang kedua mempunyai kelebihan, di mana yang pertama itu di antara yang pertama dan yang kedua itu walaupun mempunyai kekurangan dan kelebihan, namun untuk mencapai sebuah kedewasaan itu dapat dilakukan dengan sendirinya, seperti itu. Tapi mungkin menurut saya juga
untuk submateri kali ini, yaitu faktor-faktor internal itu tidak adil jika seperti itu, karena sejatinya pendidikan itu dibutuhkan baik untuk yang mempunyai kelebihan ataupun kekurangan. Bahkan bisa jadi sebuah pendidikan itu akan lebih dibutuhkan oleh orang yang mempunyai kekurangan. Lanjut, di sini ada struktur sosiokultural, di mana keragaman kebudayaan dan struktur sosiokultural menimbulkan keragaman kebudayaan antara budaya masyarakat satu sama lain. Maka tentu diperlukan ragam perkembangan sehingga tak mungkin terdapat perkembangan dengan sendirinya. Bahkan perubahan sosiokultural karena arus informasi di era globalisasi, karena migrasi ataupun perang melawan penindasan atau terorisme, tentu pula menurut perubahan kedewasaan. Jadi struktur sosiokultural ini sangat berperan penting bagi pendidikan atau kedewasaan seorang anak, karena sejatinya di era globalisasi ini akan sangat mempengaruhi terhadap kemampuan atau terhadap pendidikan seorang anak. Lanjut, di sini ada kemungkinan pendidikan. Atas dasar keharusan dan keniscayaan pendidikan, maka seharusnya manusia sebagai makhluk hidup harus dapat disebut animal edecandum atau homo edecandus, yaitu menjadikan pendidikan sebagai ciri khas semua manusia, khususnya semua anak. Tidak ada gejala pendidikan pada hewan atau makhluk lainnya. Dari pengertian ini dapat saya simpulkan bahwa manusia itu harus memiliki perbedaan dengan hewan dan makhluk lain, karena sejatinya manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal pikiran untuk berpikir dan untuk menjalankan hidup secara manusiawi seperti itu. Kita harus mempunyai perbedaan antara kita dengan hewan atau makhluk lain. Namun, hal itu harus diuji dulu pada kemungkinan terjadinya gejala pendidikan. Sesuatu bisa saja bersifat niscaya dan harus, akan tetapi belum tentu dapat atau mungkin dapat dilaksanakan. Namun dari kekuasaan Allah yang diberikan kepada manusia itu atau kelebihan melalui akal, manusia itu tidak akan senantiasa langsung bisa gitu melakukan menggunakan akal tersebut, tetapi harus dapat harus terjadinya gejala. Jadi harus adanya pendidikan agar si manusia itu dapat melakukan atau menggunakan akalnya dengan baik. Nah, di sini juga ada kemungkinan atas dasar batasan mendidik dan pendidikan. Batas tentang pendidikan sebagaimana dikemukakan terdahulu menuntut hubungan antara pendidikan dan anak-anak sebagai manusia dengan sesama manusia. Jadi di sini juga menerangkan bahwa untuk sebuah pendidikan atau penuntutan ilmu itu ada batasan atau ada waktu di mana kita harus mulai menuntut dan di mana kita harus berhenti mencari ilmu tersebut. Tapi hal tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tidak bisa dilakukan hanya dengan 1 orang saja. Pertemuan percakapan pedagogis hanya mungkin apabila pihak orang dewasa tidak ada yang ingin memperalat anak hanya untuk kepentingan orang dewasa. Jadi pertemuan itu, interaksi itu dilakukan jika orang dewasa itu tidak memanfaatkan kita sebagai pendidik, sebagai yang dididik seperti itu. Adapun pertemuan dalam pergaulan dan mendidik ini hanya mungkin jika manusia dipandang sebagai makhluk sosial individual berkesadaran moral. Nah, yang pertama ada sosialitas, bahwa pendidikan dan mendidik adalah gejala sosial. Pengakuan sosialitas berada dari pandangan bahwa manusia selalu bersama-sama dan bermasyarakat, atau manusia adalah subjek yang memperalat dan subjek yang diperalat. Jadi manusia merupakan subjek dan objek dalam sebuah pendidikan. Dan pendidikan yang dilakukan seorang manusia juga atau seorang anak juga harus
dengan melaksanakan sosial dilakukan dengan banyak orang, 2 orang atau lebih seperti itu. Lanjut di sini ada individualitas, bahwa pendidikan dan pendidik selain berupa gejala sosial tetapi bukan gejala kolektivitas, senantiasa berkelompok kawanan karena juga bersifat interaktif. Jadi penting untuk kita berkelompok atau berinteraktif antar manusia satu dengan yang lain untuk melancarkan sebuah pendidikan. Karena sejatinya manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya gitu tuh. Pasti saja manusia hidup akan memerlukan bantuan manusia lain. Mulai kita dari bayi, masa kanak-kanak, dewasa, bahkan sampai meninggal pun kita masih memerlukan bantuan orang lain. Lanjut di sini ada moralitas atau kesamaan moral, menciptakan kesatuan untuk manusia secara susila. Moral equivalence of man of the child, bahwa seluruh umat manusia dalam kesamaannya yang beragam itu mempunyai dasar persatuan, yaitu setiap orang atas dasar pengetahuan kesusilaan. Jadi manusia mengetahui apa itu Pancasila dan mampu mengamalkan Pancasila. Selain itu manusia juga kesamaan, mempunyai kesamaan, namun tetap mempunyai rasa untuk pemersatuan seperti itu. Lanjut di sini ada keberagaman atau religiositas, atau khusus untuk konteks sosiokultural Indonesia akan memerlukan asas keberagaman berhubung dilakukan rujukan nasional, falsafah negara, Pancasila sebagai usia sebagai makhluk ciptaan ilahi, dan tuntutan hidup beragama. Jadi di Indonesia itu sendiri mempunyai keharusan bahwa setiap manusia, setiap pendidik atau setiap warga diwajibkan untuk memeluk satu kepercayaan menurut mereka sesuai yang diakui di negara kita sendiri. Lanjut di sini ada batas pendidikan. Menurut Levenget, pendidikan yang dilakukan pendidik dibatasi pertama dan terutama oleh kedewasaan sebagai tujuan umum dan tujuan akhir yang harus dicapai terdidik. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa menurut seorang ilmuwan khususnya Langfeld, beliau berpendapat bahwa untuk sebuah pendidikan itu ada batasan waktu, mulai dari kita harus memulai atau melakukan pendidikan tersebut sampai kita harus mengakhiri pendidikan tersebut. Sedangkan sepengetahuan kita dan kepercayaan kita bagaimana telah diajarkan dalam Islam, bahwa untuk menuntut ilmu atau berpendidikan itu tidak ada batas waktu. Bahkan ada juga dalam satu hadis mengatakan setiap manusia itu wajib menuntut ilmu dari mulai dia dilahirkan sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Itu masih ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Secara khusus pendidik juga dibantu oleh faktor-faktor situasi pendidik seperti berikut. Yang pertama ada batas karena hubungan kewibawaan, kedua ada batas karena anak didik atau batas kemungkinan dididik, yang ketiga ada batas karena upaya atau alat mendidik, dan yang terakhir ada batas karena sosiokultural. Di mana yang pertama ada batas karena hubungan kewibawaan, berawal menurut perkembangan anak dan berakhir ketika awal tidak lagi memerlukan kewibawaan orang yang lebih kedewasaan. Jadi ada batas waktu untuk kita melakukan pendidikan itu. Yang pertama menurut ini itu berawal dari manusia itu sudah mulai menginjak usia anak-anak, mungkin udah mulai usia 6 tahun, dan batas manusia itu melaksanakan atau mengakhiri pendidikannya itu setelah manusia itu mandiri atau mampu membedakan mana yang benar mana yang salah, serta mampu hidup sendiri. Maksudnya kurangnya memerlukan bantuan dari orang lain. Mungkin itu dari pengertian yang pertama. Yang kedua, ada batas karena anak didik atau batas kemungkinan dididik, yaitu pendidikan dibatasi oleh proses perkembangan dan umur terdidik. Pertama adalah batas bawah selama anak belum sadar akan akunya
berada dengan anak lain dan orang lain, maka tak mungkin terjadi hubungan aku dan engkau, sehingga tak mungkin terdapat pendidikan. Kedua pendidikan akan berakhir apabila anak didik mencapai kedewasaannya. Lanjut, di sini ada batas karena pendidikan dibatasi oleh kepribadian pendidik, yaitu apakah kepribadiannya sudah cukup atau kurang berkembang. Seorang pendidik tak mungkin menyampaikan dan berbagai pengetahuan dan nilai-nilai melebihi dari apa yang tercakup oleh kepribadiannya. Jadi pada poin ini mungkin ya, batas karena anak didik itu dia sudah mulai mempunyai keinginan untuk melakukan pendidikan, dan dia juga dapat mengakhiri setelah dia merasa mampu dan merasa tahu akan sebuah pendidikan. Nah, sedangkan menurut pendidiknya, dia harus menyampaikan hal-hal apa yang telah dia dapatkan. Setelah dia menyampaikan hal-hal apa yang telah dia dapatkan dari pengalaman dia berpendidikan, maka menurutnya sudah cukup baginya untuk melaksanakan pendidikan untuk mendidik seseorang atau siswanya. Lanjut, di sini ada batas karena upaya atau alat pendidikan. Hal pertama adalah batas karena bahasa dan percakapan. Pelaksanaan amat tergantung pada peningkatan alat pendidikan dari bentuk-bentuk perlindungan satu arah ke tingkat kesepahaman dalam komunikasi pasif dan saling aktif. Setelah anak mengerti bahwa orang dewasanya ketiga tahapan lainnya. Jadi batas yang ketiga itu ada karena upaya atau alat pendidikan, di mana alat pendidikan itu timbul karena bahasa, karena sebuah percakapan. Bentuk-bentuk serta bentuk-bentuk perlindungan dari satu arah ke tingkat kesepemahaman dalam komunikasi pasif. Jadi melakukan pendidikan dengan cara berbahasa, berkomunikasi itu sudah melakukan mampu melakukan bahasa atau menggunakan bahasa dengan baik dan benar, itu merupakan batas karena upaya atau alat pendidikan. Yang selanjutnya yaitu batas karena sosiokultural. Pertama, batas karena ragam kedewasaan antara budaya yang satu dengan lainnya. Misalnya, pendidikan berasal dari budaya kota sedangkan anak berasal dari desa. Kedua, karena jenis badan atau lembaga pendidikan yang ada. Misalnya, dalam keluarga dipergunakan bahasa daerah sedangkan di sekolah bahasa Indonesia. Nah, di sini juga yang terakhir ada batas karena sosiokultural atau perbedaan. Misalnya di pendidikan yang berada di kota itu menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan pendidikan yang ada di desa itu menyesuaikan bahasa dari bahasa yang ada di desa tersebut. Padahal menurut saya yang namanya pendidikan baik dilakukan di perdesaan ataupun di perkotaan, kita itu harus menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi seorang pendidik itu syarat awalnya harus mengerti dan mampu bercakap bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan terciptalah sebuah pendidikan yang kondusif dan aktif. Nah, kiranya cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf karena maklum saya masih belajar. Ini gimana ini?